Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 44 yang beranggotakan saya Danu Priandana dengan NIM D2002402010 dari Prodi Teknik Mesin. Dan saya Arikanya Pramudia Setiawan, NIM D2244020 dari Prodi Teknik Mesin. Saya Anam Mulail dengan NIM D2002409 dari Prodi Teknik Mesin. Saya Dimas Hanif Fadria dengan NIM 200240206 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini kami akan melakukan percobaan tentang panas lebur es dan penguapan air. Di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kalor. Kalor adalah energi panas yang berbeda dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jika kalor itu energi, bukan suhu, suatu kalor adalah joule dan kalori. Kalor ada dua macam berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama adalah kalor sensibel, yaitu kalor yang menyebabkan perubahan suhu suatu benda tanpa mengubah wujudnya. Rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana M adalah panas massa, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Yang kedua adalah kalor laten, yaitu kalor yang mengubah wujud zat tanpa mengubah suhu. Kalor laten dibagi menjadi dua, yaitu panas lebur dan panas penguapan. Panas lebur adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah zat padat menjadi cair. Contohnya es, perubahan es menjadi air terjadi pada suhu 0 derajat Celcius tanpa kenaikan suhu meskipun kalor terus diberikan. Sedangkan panas massa penguapan adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah zat cair menjadi gas. Misalnya, air yang mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Saat berubah menjadi uap, suhu tetap dan wujudnya berganti. Dalam percobaan kami ini, kami akan menunjukkan dua proses sekaligus, yaitu mencairnya es sebagai contoh panas lebur dan mendidihnya air sebagai contoh panas penguapan. Pada bagian ini, kami melakukan percobaan panas lebur dengan mencairkan es. Panas lebur adalah kalor atau energi panas yang dibutuhkan untuk mengubah zat padat menjadi cair tanpa mengubah suhunya. Contohnya, es mencair menjadi air pada suhu 0 derajat Celcius. Secara teori, panas lebur dapat dihitung menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L. Q adalah kalor yang diperlukan, M adalah massa es, L adalah kalor lebur zat. Untuk es, nilai kalor leburnya adalah 334 kJ per kilogram atau 80 kalori per gram. Dalam percobaan ini, kami menyiapkan es batu di dalam wadah. Ketika es menerima kalor dari lingkungan, wujudnya berubah menjadi air. Suhu es tidak naik selama proses mencair, karena kalor yang diterima digunakan untuk memutus ikatan molekul padat pada es. Jadi, mencairnya es ini adalah contoh langsung dari proses panas lebur. Kami melakukan percobaan tentang panas penguapan air. Panas penguapan adalah kalor atau energi panas yang dibutuhkan untuk mengubah zat cair menjadi gas tanpa mengubah suhunya. Contoh air yang mendidih dan berubah menjadi uap pada suhu 100 derajat Celcius. Secara teori, panas penguapan dapat dihitung menggunakan rumus Q sama dengan M kali L. Q adalah kalor yang diperlukan, M adalah massa air, L adalah kalor penguapan. Untuk air, nilai kalor penguapan adalah 2260 kJ per kilogram atau sekitar 540 kilo per gram. Dalam praktikum ini, kami memanaskan air di atas kompor. Ketika air mencapai suhu 100 derajat Celcius, air mulai mendidih dan menghasilkan uap. Pada saat itu, suhunya tidak bertambah. Meskipun kalor terus diberikan, kalor yang masuk digunakan untuk mengubah wujud air dari cair menjadi gas. Proses pendidihannya air hingga menguap ini adalah contohnya nyata dari panas penguapan. Dari kedua percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat menunjukkan bahwa kalor tidak hanya menaikkan suhu, tetapi juga bisa mengubah wujud zat tanpa perubahan suhu. Pada percobaan pertama, es mencair menjadi air. Proses ini disebut panas lebur, yaitu kalor yang digunakan untuk mengubah zat padat menjadi cair suhu tetap. Pada percobaan kedua, air mendidih dan berubah menjadi uap. Proses ini disebut proses penguapan, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah zat menjadi gas. Kalor yang diperlukan untuk mengubah zat cair menjadi gas tanpa kenaikan suhu. Jadi, baik pada peluburan es maupun penguapan air, kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat
bukan untuk menaikkan suhunya. Itu tadi hasil percobaan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.